Shalom. Biarlah dimanapun kita berada pada saat ini, kita ada semua karena anugerah Tuhan. Dan pada saat ini kita akan memulai ibadah ini dengan rasa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita pujikan, ku ada sebagaimana ku ada. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari sama-sama katakan, Terima kasih
Haleluya. Kami bersyukur. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, bahwasanya sampai hari ini, sampai detik ini, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Sampai di tahun yang baru ini, penyertaan Tuhan sangat sempurna. Dan kami mau mengucap syukur dan kami mau berterima kasih atas semua kasih anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kami. Dan pada saat malam yang indah ini, kami mau memuji muliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian kami bisa menyenangkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah pada saat malam ini. Haleluya, amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban, Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. amin. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Haleluya. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Mari sama-sama katakan. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Amin. Biarlah kita terus bersuka di hadapan Tuhan. Karena karya Tuhan sungguh mempesona dalam hidup kita. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beri
beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, Mulutku bersorak memuji namamu. yes. Dari hatiku Mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Biarlah kita terus memuji di hadapan Tuhan, terus bersorak-sorai, haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, Oh, sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Amin. dan ku Menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita punya Yesus yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Kau yang terbesar dalam hidupku Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Amin. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat,
curahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. haleluya. Sungguh luar biasa bahwasanya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dahsyat. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Tetaplah kita percaya bahwa kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. ya Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
hamba-Nya. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi firman-Mu. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kemenangan darimu. Bapa, kami datang kepadamu pada malam hari ini, meskipun kami tak bisa melihat Engkau, tetapi kami percaya seperti firman-Mu berkata, Engkau mengamat-amati kami dari surga untuk mencari apakah ada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Bapa, biarkan kami bukan hanya sekedar hadir pada malam hari ini, tetapi biarkan hati ini merindukan Engkau. Biar hati ini menginginkan Engkau di dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau bisa menjumpai kami, bisa hadir di tengah-tengah kami dan menjamah kami. Membawa kami masuk dalam pengalaman-pengalaman yang baru dengan Engkau. Mari ya Bapa, kami tidak ingin kehilangan kesempatan pada malam hari ini untuk menerima lawatan, untuk menerima berkat anugerah-Mu ya Bapa. Biarkan semua yang hadir menghampiri Engkau, mengalami Engkau pada malam hari ini ya Bapa. Nyatakanlah diri-Mu dan jamahlah setiap kami. Malam hari ini kami rindu belajar daripada firman-Mu. Biarkan Kau berbicara kepada kehidupan kami. Dan firman menjadi pelita bagi langkah-langkah kami ya Bapa. Kami serahkan jam yang indah pada malam hari ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Malam hari ini kita akan kembali belajar daripada firman Tuhan. Seorang hamba Tuhan bernama Bill Johnson dalam sebuah bukunya menuliskan begini. Pengalaman terbesar yang bisa dialami oleh manusia adalah berjumpa dengan Tuhan. Saya ulangi kata-kata ini. Pengalaman terbesar ya saudara. Pengalaman terbesar yang bisa dialami oleh manusia adalah berjumpa dengan Tuhan. Dan kalau kita melihat ya saudara, di dalam sejarah maupun di dalam Alkitab, maka kita akan melihat ada sebuah perubahan yang besar. Ada sebuah transformasi kehidupan ketika seorang berjumpa dengan Tuhan. Nah, mari kita melihat ya saudara, ayat-ayat firman Tuhan mengenai berjumpa dengan Tuhan. Nah, kalau berjumpa dengan Tuhan adalah sebuah pengalaman terbesar yang bisa dialami oleh manusia, maka saya mengatakan mencari Tuhan adalah sebuah tindakan atau pekerjaan yang paling penting bagi manusia. Apakah betul seperti ini? Saya ulang lagi. Kalau berjumpa dengan Tuhan adalah sebuah pengalaman yang terbesar, maka mencari Tuhan atau merindukan Tuhan adalah sebuah tindakan atau sebuah keputusan atau sebuah pekerjaan yang paling penting yang harusnya kita lakukan sebagai manusia. Mari kita lihat ayat-ayat firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Kalau Tuhan mau melihat manusia, maka kita lihat apa yang sedang dilihat oleh Tuhan. Ayat ini berkata, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Lihat ya saudara,
Kalau Tuhan dari surga lihat ke dunia kepada anak-anak manusia, pertanyaan saya, yang dia lihat apanya yang dia lihat? Kalau dia lihat saudara, kalau dia lihat saya, apanya yang Tuhan lihat? Apa yang Tuhan cari dari kehidupan saudara dan saya? Ayat-ayat ini berkata, bahkan kalau sudah lihat ya, ayat ini diulang berulang-ulang. Dari Mazmur 14 ayat yang kedua, Mazmur 53 ayat yang ketiga. Ayat yang sama berkata, kalau Tuhan memandang dari surga kepada anak-anak manusia, maka yang dia rindu cari, apakah ada anak-anak manusia yang sedang mencari Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan membahas ya saudara, ayat-ayat mengenai mencari Tuhan. Tadi saya sudah katakan, mencari Tuhan adalah sebuah perintah yang penting. Karena kalau sudah lihat, Alkitab banyak kali mencatat, carilah wajahku maka kamu akan hidup. Amos pasal yang kelima ayat yang keempat. Ini berbicara mengenai kehidupan. Mungkin ada saudara yang ngomong, aku tidak cari Tuhan, saya orep itu. Sekali lagi, ini bukan sekedar sebuah kehidupan. Ya, ada banyak orang yang hidup, tapi sudah kehilangan arti kehidupan. Tetapi yang dimaksud dengan ayat ini, maka kamu akan hidup. Maka kita akan hidup seperti yang Tuhan mau. Kita bukan hanya diciptakan oleh Tuhan dengan sebuah kehidupan yang biasa-biasa. Tanpa tujuan, tanpa arah, tanpa maksud. Bukan begitu. Allah menciptakan kita dengan tujuan. Allah menciptakan kita dengan maksud. Allah menciptakan kita dengan sebuah desain. Desain supaya kita bisa memancarkan kehidupan. Bukan hanya sekedar hidup. Dan caranya untuk kita bisa memancarkan kehidupan atau mengalami kehidupan yang sesungguhnya, kita harus melewati sebuah tindakan atau sebuah keputusan untuk mencari Tuhan. Saya percaya kalau manusia ya, yang paling ahli adalah mencari uang. Betul tak? Saudara tahu ya mencari uang. Yabes mengerti ya mencari uang ya. Tapi tidak banyak orang tahu mencari Tuhan. Dia mencari uang. Nah, coba ya saudara. Jadi kita sudah lihat ya bahwa mencari Tuhan adalah sebuah perintah yang penting. Nah, mencari Tuhan itu adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Saya tidak tahu ya saudara, tetapi dalam kehidupan saya yang paling saya rindukan adalah Tuhan berkenan dengan kehidupan kita. Percuma kita sehat, percuma kita kaya, percuma kita punya semua di dalam kehidupan. Ketika Tuhan tidak berkenan kepada kehidupan kita, ambiar semuanya. Tapi sebaliknya, mungkin kita tidak punya banyak uang. Mungkin kita ada dalam keadaan yang kurang baik. Tetapi ketika Tuhan berkenan dengan kehidupan kita, itu sesuatu yang sudah cukup untuk kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Saya tidak tahu apakah sudah setuju dengan apa yang saya pikirkan. Tetapi sekali lagi saudara, yang saya selalu rindu dari Tuhan adalah saya berkenan kepada Tuhan. Lebih daripada saya diberkati Tuhan, lebih daripada saya dipertolong oleh Tuhan, lebih daripada saya dilakukan apa saja. Karena ketika kita berkenan kepada Tuhan, kita pasti ditolong Tuhan, betul? Kalau kita berkenan pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, ayat firman Tuhan menuliskan kepada kita, untuk kita bisa berkenan kepada Tuhan, itu adalah perlu iman di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang
yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, pertanyaannya, apakah itu iman? Iman itu bisa ditunjukkan atau diekspresikan dengan sebuah tindakan, yaitu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya ulang lagi. Iman itu bisa ditunjukkan dengan sebuah tindakan, yaitu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hari Rabu kita dengar sebuah khotbah yang bagus ya saudara. Kalau kita mau berkorban, apa itu korban? Korban adalah sebuah harga yang harus kita bayar untuk kita bisa mendekat kepada Tuhan. Sekali lagi untuk mencari Tuhan juga ada harga yang harus kita bayar. Tetapi percayalah, ketika kita membayar harganya, kita akan beroleh hidup dan berkenan kepada Allah. Amin. Dan tidak ada kehidupan yang lebih baik daripada berkenan kepada Allah. Nah, saudara, mencari Tuhan adalah sebuah gaya hidup kerajaan Allah. Kalau sudah melihat di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-31 dan 32. Kita balik ya, kita baca ayat yang ke-32 terlebih dahulu. Lukas 12 ayat yang ke-32. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Lihat ya saudara, Bapa kita adalah Bapa yang baik. Dia memberikan kita kerajaannya di dalam kehidupan kita. Nah, ayat yang ke-31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lihat ya saudara, kita mesti, kalau kita rindu ya saudara, tahun ini menjadi tahun di mana Allah menambahkan. Saudara jangan takut. Untuk semua kebutuhan kita, semua keperluan kita, karena Allah berjanji. Allah mengetahui kebutuhan kita dan bukan hanya mengetahui, Dia mau menambahkan kepada kehidupan kita. Allah adalah Allah yang tidak akan membuat kita berkekurangan. Apakah saudara percaya? Dikatakan singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara percaya? Tidak akan berkekurangan sesuatu pun yang baik. Nah, kalau saudara mengalami di dalam kehidupanmu ada kekurangan. Saya tidak tahu apakah itu berupa kekurangan damai, entah itu juga kekurangan uang, atau juga kekurangan di dalam kesehatanmu, sering-sering sakit, atau mungkin juga kurang damai, seringkali bertengkar. Sekali lagi saudara, mari percaya firman Tuhan. Allah akan memberikan semua yang kita butuhkan. Allah akan memberikan semua yang kita perlukan. Tapi caranya kita perlu tahu. Yaitu memprioritaskan mencari Allah. Mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita merindukan Tuhan. Karena saudara, orang yang mencari Tuhan akan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Tuhan berkata, carilah maka kamu akan menemukan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Mari saudara, kita bukan hanya meminta kepada Tuhan semua kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupan kita. Tapi mari kita minta Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Itu lebih penting daripada semua berkat yang Tuhan bisa berikan di dalam kehidupan kita. Kemarin kita sudah belajar ya saudara, dari firman Tuhan, Yusuf mengalami kehidupan yang tidak selalu baik. Dia dijual saudara-saudaranya. Dia difitnah bosnya. Banyak kali peristiwa-peristiwa buruk terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi ya saudara, di dalam peristiwa-peristiwa buruk ada berita baiknya. Ada ayat yang berkata, tetapi Yusuf disertai oleh Tuhan. Nah, kata Yusuf disertai, tetapi Yusuf disertai oleh Tuhan. Itu mengubahkan semua yang buruk menjadi baik.
Bahkan dia di penjara dia berhasil. Bahkan ketika dia dijual dia berhasil. Kenapa? Karena di dalam keadaan yang paling buruk sekalipun, kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi jaminan dia akan mengalami keberhasilan dan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu saudara, biarkan saudara dan saya hari-hari ini di awal-awal tahun yang baru, mari kita cari Tuhan, amin. Kita rindukan Tuhan, hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat Allah akan menambahkan apa yang kita perlukan. Prioritaskan untuk mencari Tuhan lebih daripada apapun. Prioritaskan mencari Tuhan lebih daripada mencari uang. Karena dia lebih penting daripada apapun di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya, sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara ini pasti bahagia. Saudara, orang hidup ini kan tidak cari yang lain ya saudara. Cari bahagia, betul gak? Orang saudara punya uang, kepingin punya uang banyak supaya apa? Kadang orang pikir kalau uangnya banyak bahagia. Tapi apakah betul uangnya banyak bahagia? Kadang ada uangnya banyak malah bingung ya, taruh di mana. Tetapi yang pasti ya saudara, kalau saudara mau bahagia, Alkitab menuliskan di dalam 1 Tawari pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. 1 Tawari 16 ayat yang ke-10 berkata begini. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Atau yang gampang coba lihat Mazmur 105 ayat yang ketiga, ayat yang sama ya. Mazmur 105 ayat yang ketiga. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Saudara, sungguh-sungguh ya saudara, orang yang mencari Tuhan akan penuh dengan sukacita. Amin. Alkitab pernah menuliskan ada seorang namanya Sakius. Sakius ini orang yang suka cari uang. Dari muda dia orang yang cari uang. Saya mau tanya, orang yang cari uang senang enggak hidupnya? Pasti senang ya. Hah? Kalau dapat uang senang ya. Tapi satu kali dia dengar ada orang yang namanya Yesus. Dia kepengen jumpa Yesus. Dia berlari, dia naik pohon dan dia jumpa dengan Yesus. Dia mencari Yesus. Sekali lagi orang yang mencari Yesus, orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti ketemu dengan Tuhan karena itu janji Tuhan. Ketika Tuhan melihat Sakius sungguh-sungguh mencari dia, maka Tuhan membuat Sakius menemukan dia. Dan luar biasa, waktu Sakius ketemu dengan Tuhan, dia mengalami sukacita yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia sudah mengerti kalau punya uang itu senang. Tapi ketemu dengan Tuhan itu lebih senang. Sehingga ketika dia ketemu dengan Tuhan, separuh hartanya dia bagi-bagikan kepada orang. Dan ketika ada orang yang dia tipu, dia kembalikan 3 kali lipat. Karena apa? Dia menemukan sukacita yang lebih luar biasa daripada sukacita yang dia peroleh karena dapat uang. Saudara kepengen enggak mengalami? Saudara sudah pernah enggak mengalami? Atau hanya tahu sukacita kalau dapat uang besar? Kalau belum ya saudara, ayo kita sama-sama tahun ini berusaha cari Tuhan, merindukan Tuhan. Dan pasti kehidupan kita akan mengalami sukacita penuh di dalam kehidupan kita. Jangan kekristenan kita ya saudara, itu kekristenan yang biasa-biasa. Kekristenan yang hanya senang waktu berkat, hanya senang waktu kita sehat, hanya senang waktu kita baik. Kalau sudah
mengikuti acara ibadah penghiburan. Malam pertama itu khotbah yang luar biasa. Saudara bisa setel ya dari Bapak Moses. Nah, kemudian itu ditutup dengan sebuah lagu yang berjudul Aku Bernyanyi Bahagia. Ya betul ya? Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saya mau cerita ya mengenai orang yang mengarang lagu ini. Wanita yang mengarang lagu ini lahir normal. Tetapi kemudian beberapa minggu dia mengalami sakit mata. Nah, dokter yang merawat dia salah mengobati matanya. Sehingga waktu dia diobati malah buta. Ketika dia buta, dia dari keluarga yang miskin. Bapaknya karena sedih ya lihat anaknya akhirnya mengalami kebutaan. Kemudian bapaknya meninggal. Sehingga anak ini harus dititipkan oleh ibunya ke neneknya. Sedang ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Kemudian anak ini beranjak dewasa, dia bersekolah di sekolah luar biasa. Kemudian wanita ini menikah, punya anak. Dan ketika dia punya anak, anaknya ketika masih bayi, tertidur kemudian meninggal. Jadi seolah-olah ya saudara, wanita ini hidupnya kurang baik ya. Matanya buta karena dokter salah. Dia miskin sehingga harus dititipkan neneknya. Waktu dia punya anak, kemudian anaknya juga meninggal. Jadi sepertinya kehidupannya ini kok buruk ya. Tetapi yang luar biasa ya, wanita ini karang 8.000 lagu Kristen. Termasuk lagu bahagia yang dinyanyikan. Dia bahagia bukan karena keadaan. Dia bahagia karena punya Yesus yang menyertai kehidupannya. Dia mendapatkan Yesus yang dia cari. Waktu kecil neneknya ajarkan dia untuk berdoa. Waktu kecil neneknya ajar dia untuk membaca firman Tuhan. Dan persekutuan dengan Tuhan membuat dia berbahagia bahkan di dalam keadaan-keadaan yang buruk. Saya kepengen saudara dan saya mengerti model bahagia yang seperti ini. Jangan hanya bahagia seperti orang-orang dunia. Kalau keadaan baik kita bahagia. Tetapi mari kita mengerti seperti Sakyus mengerti. Ada sukacita yang luar biasa. Kekristenan menawarkan sukacita ilahi. Kekristenan menawarkan sukacita abadi. Kekristenan menawarkan sukacita yang besar. Dan biarkan saudara dan saya mengalaminya. Caranya cari Tuhan. Prioritaskan Tuhan, dapatkan wajah Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita bisa mengalami sukacita apapun keadaan kita. Luar biasa. Wanita ini buta sejak dia kecil. Tetapi dia karang lagu mengagungkan Tuhan. 8.000 lagu yang memuliakan Tuhan. Yabes bisa karang lagu. Karang lagu ya. Ini wanita buta saja bisa karang 8.000 lagu. Dan wanita ini bernama Fanny Crosby. Fanny Crosby hidup tahun 1820-an. Jadi saya tahu lagu yang dia karang, Aku Bernyanyi Bahagia, itu umurnya sudah lebih dari 200 tahun. Tidak ada yang kaget. Itu lagu itu sudah lebih 200 tahun yang lalu dikarang. Tetapi kenapa masih hidup sampai sekarang? Karena memang itu lagu yang diciptakan karena dia mengalami sukacita.
di dalam kehidupannya. Dia berkata, aku bahagia karena aku punya Yesus. Aku bahagia bukan karena keadaan yang baik. Dia bahagia karena Yesus menemani kehidupannya. Yesus menjadi bagian di dalam kehidupannya. Yesus menjadi warisan di dalam kehidupannya. Itu membuat dia berbahagia. Setelah kepingin model bahagia yang kayak gitu, gak bisa susah. Dalam keadaan yang paling buruk sekalipun, kita menyanyi bahagia. Nah, ini bisa kita alami kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, mencari Tuhan itu adalah sebuah keputusan yang tidak dapat ditunda. Karena Yesaya 55 ayat yang ke-6 berkata begini, carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama dia dekat. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Jadi cari Tuhan selama dia berkenan untuk ditemui. Karena kalau kita lihat di dalam Hosea 10 ayat yang ke-12 juga dikatakan, sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai dia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Hosea 10 ayat yang ke-12. Saudara, biarkan hari-hari ini di tengah-tengah hari-hari yang semakin sulit, mari kita cari Tuhan. Amin. Dialah kekuatan kita, dialah sukacita di dalam kehidupan kita sampai dia datang menghujani kita dengan keadilan. Mari biarkan tahun ini menjadi tahun di mana kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan, mencari Tuhan, berharap Tuhan menjumpai kehidupan kita, berharap Tuhan menyertai kehidupan kita, berharap Tuhan berkenan kepada kita, karena kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Mari kita naikkan pujian itu ya saudara. Aku bernyanyi bahagia. Bisa tolong saya untuk bisa menyanyikan lagu ini. Ku berbahagia yakin teguh. Ketika sudah merindukan Dia, ketika sudah mencari Dia. Sama seperti Sakius, sama seperti Fanny Crosby. Maka kita akan mendapati sebuah aliran sukacita yang penuh mengalir di dalam kehidupan kita. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku walinya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bait yang kedua. Pasrah sempurna, nikmat penuh, surga surgawi bagi bagiku.
katakan aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Bapa, malam hari ini kami percaya di dalam Engkau ada sukacita, di dalam Engkau ada sebuah kehidupan. Dan Engkau berfirman, carilah wajahku maka kamu akan hidup. Biarkan kami mendengarkan malam hari ini untuk mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Sampai kami menemukan sukacita itu mengalir dalam kehidupan kami. Sebuah sukacita yang tidak pernah akan lalu. Sebuah sukacita yang abadi mengalir di dalam hati kami. Dan biarkan kami akan selalu menyanyi mengenai lagu bahagia. Karena Engkaulah harta di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa, berkati semua umat-Mu yang sudah mendengar. Tambah-tambahkanlah kerinduan akan Engkau. Tambah-tambahkanlah semangat untuk mencari Engkau. Sampai kami mendapatkan Engkau di dalam kehidupan kami. Berkati semua kami ya Bapa. Kami percaya Engkau melihat orang-orang yang berkomitmen untuk mencari Engkau. Engkau akan memberikan kekuatan yang baru. Engkau akan memberikan anugerah pertolongan Roh Kudus. Supaya kami boleh mengalami pengalaman-pengalaman yang baru dengan Engkau. Kami akan melihat tahun ini menjadi tahun yang luar biasa. Karena kami adalah orang-orang yang mencari Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarkan Engkau memberkati setiap kami yang ada di hadapan hadirat-Mu pada malam hari ini. Mari angkat tangan-Mu. Terimalah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat yang berkataan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.